Ya, saya buka. Selamat siang teman-teman. Selamat datang, ya, selamat datang di acara pelatihan software tahun 2021 yang diadakan oleh Prodi Agribisnis dengan pemateri ada Mas Sohibul. Dari Mas Sohibul, apakah sudah ada di Zoom ya? Sudah. Ya, Sudah. gimana Mas kabarnya? Sehat, tetap sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga sehat selalu. Untuk kegiatan pelatihan pada siang hari ini sesuai dengan arahan dan juga yang sudah ada di pamflet. Pada siang hari ini sendiri kita akan berlatih menggunakan ekstraksi data menggunakan Python ya, Mas Saibul. Ya, menggunakan Python. Ya, silakan untuk teman-teman, apa yang bahan yang dikirim oleh Mas Sohibul sudah disediakan semua ya. Langsung saja untuk kegiatan pelatihan pada siang hari ini sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dilakukan di tempatnya sendiri-sendiri. Doa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Ya, untuk acara pelatihan pada siang hari ini sendiri, kita akan melaksanakannya. Yang pertama ada agenda pelatihan yang akan diberikan oleh Mas Sohibul. Mas Sohibul sudah siap nggih, Mas? Ya, sudah. Ya, yang juga akan diikutsertakan oleh peserta, silakan untuk disimak dengan baik. Semoga dapat berguna dalam kegiatan ekstraksi datanya seperti itu. Dan juga yang kedua akan ada sesi tanya jawab yang nantinya akan saya jelaskan lebih lanjut ketika tanya jawab akan dilaksanakan seperti itu. Oleh karena itu, memasuki agenda pertama, silakan untuk Mas Sohibul saya serahkan waktu dan juga tempatnya. Ya, terima kasih moderator. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah Mas. Ya. Nah, balik saya langsung mulai saja. Jadi untuk acara hari ini tentang data mining menggunakan Python. Tapi sebelum itu saya kasih materi dikit aja mengenai ekstraksi data ini. Karena ekstraksi data ini berkaitan erat dengan big data. Apa itu big data? Big data itu sebenarnya dataset yang sangat luas. Jadi dari segi ukuran, kecepatan, dan keberagamannya atau variability-nya itu cukup besar gitu. Nah, kenapa kita kok sekarang pakai big data, kok nggak pakai yang dari BPS yang Excel kecil-kecil kayak CSV dan semacamnya itu? Karena big data ini semakin dari tahun ke tahun itu semakin sangat penting lah bagi penelitian. Jadi kalau dulu mungkin kita pakai data yang survei dari petani, survei yang kita mungkin hanya 40 orang petani, atau mungkin paling besar 100 petani, itu sekarang sudah bisa dilakukan sampai mungkin 1.500 petani, atau bahkan sampai puluhan ribu petani kita bisa langsung analisis, seperti itu. Oke, juga big data memiliki ciri khas seperti mudah disimpan ya. Dan ini juga menurut Kantar Zik ada 4 yang bisa dikatakan big data itu harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, volumenya harus besar. Jadi satuan volume ini maksudnya satuan bytes. Semakin besar volumenya berarti data itu sudah mencerminkan suatu big data seperti itu. Kemudian variety-nya atau keberagamannya juga sangat luas. Jadi tidak hanya misalkan kita punya data hanya 5 kolom gitu. Kalau big data ini mungkin hampir 100 atau bahkan 1.000 kolom. Sementara row-nya kalau kita mengacu kayak Excel itu mungkin bisa sampai 1 juta atau bahkan puluhan juta. Kemudian kecepatannya juga. Jadi big data ini kecepatan akses ini maksudnya. Itu semakin cepat. Jadi kalau dulu masih survei manual menggunakan kuesioner ke petani atau menggunakan panduan wawancara, sekarang menggunakan big data ini sudah tidak menggunakan itu. Jadi data yang diperoleh itu sudah bisa diakses dari mungkin smartphone atau kuesioner yang
bisa diisi secara langsung seperti Google Form seperti itu. Jadi kecepatan aksesnya itu semakin besar atau semakin cepat. Yang keempat, ada sumber-sumber datanya atau veracity-nya. Big data itu kehandalannya juga harus diperhatikan karena mungkin kita menemukan big data atau dataset yang sangat besar tapi sumbernya masih meragukan, masih abu-abu. Jadi big data itu harus, yang paling penting harus bisa divalidasi atau diverifikasi dari mana asalnya big data itu diterbitkan. Misalnya kalau big data dari lembaga atau big data dari lembaga survei yang sudah diakui itu sudah pasti handal ya atau terverifikasi. Kemudian sekarang mengapa harus menggunakan big data? Big data di masa yang sekarang ini sudah mulai digunakan pada berbagai pelayanan berbasis mobile seperti smartphone, kemudian retail ya. Saya pernah kerja di Trust Retail atau di Trustmart itu big data karena produknya sangat banyak dan kalau kita kaji lebih jauh di Trustmart atau di retail itu pengelolaan data mengenai produk itu harus jelas. Jadi untuk mengurangi loss atau kehilangan atau susut ketika kita menyimpan barang di gudang. Itu salah satu mengapa kita harus familiar atau menggunakan big data karena itu. Kemudian juga big data sebagai revolusi riset ilmiah. Ya, ini revolusi maksudnya perubahan secara cepat ya. Dari mungkin dulu kita datanya kayak yang tadi, data yang masih kuno, masih sekitar 40 orang petani, 40 responden. Sekarang sudah sampai 1 juta atau mungkin 1000 berapa petani gitu. Itu kan lebih representatif. Jadi riset ilmiahnya itu sudah cakupannya sudah bisa langsung lebih luas begitu ketimbang yang riset-riset ilmiah yang dulu. Kemudian juga sebagai ini kalau bisa baca big data ini juga menjadi pemain kunci dalam pertumbuhan dan persaingan antar perusahaan. Sekarang kalau misalkan ada kayak pekerja gitu nggak bisa big data, mungkin dia akan perusahaannya mungkin akan mikir-mikir karena ketika persaingan itu semakin ketat ya, kemudian karyawan kita itu masih terlalu lama dalam adaptasi big data, maka kita akan tersaingi seperti itu. Jadi big data ini sangat penting. Menurut saya sekarang ini sangat penting. Kemudian sebagai bahan baku dalam segala perencanaan ya, ini jelas kalau kita tidak paham data, kita mau merencanakan apa kan susah. Jadi big data kita pahami, barulah kita bikin perencanaan yang lebih matang gitu. Artinya scope atau jangkauannya itu lebih luas dan perencanaannya lebih tepat. Oke, ini mungkin ada banyak istilah di luar sana yang bingung mungkin, data analisis versus data mining kayak begitu. Sebenarnya ekstraksi itu masuk ke dalam data mining, bukan data analisis. Kalau data analisis itu pemeriksaan, pembersihan dan perubahan sebuah data untuk menemukan informasi ya atau pengetahuan yang berguna untuk pengambilan keputusan, itu data analisis. Tapi kalau data mining itu adalah satu proses ekstraksi saja. Kalau data analisis ini sudah sampai nanti tujuan atau goal terakhirnya itu sudah pengambilan keputusan. Kalau data mining itu hanya ekstraksi, misalkan ekstraksi dari mana? Dari data contoh online, dari web scraping itu sebenarnya masuk ekstraksi. Ekstraksi ini itu banyak metodenya, nggak cuma melalui Python sebenarnya. Dari R pun juga bisa, tapi karena di sini lebih familiar menggunakan Python, jadi kita gunakan yang Python saja, begitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, bagaimana hubungan data mining dengan ilmu-ilmu yang lain seperti artificial intelligence, statistika, dan machine learning? Soalnya di luar sana kan sekarang banyak kan ada data analisis, data mining, kemudian AI, machine learning, kemudian ada yang bikin model-model yang seperti itu mungkin kalau awam masih bingung, itu sama saja seperti data science mungkin bilangnya seperti itu. Padahal itu
beda semua itu. Perbedaannya itu di sini. Nah, ya saya bilang diagram Venn lah, tapi ini terlalu banyak. Kalau data mining itu sebenarnya ada di tengah-tengah ini. Dia masuk di dalam KDD, Knowledge Development apa gitu, KDD ya. Kemudian di data mining itu juga kita bisa peroleh database. Artinya data mining ini kan datanya banyak. Jadi kalau kita lebih strukturkan lagi, setelah kita ekstraksi kemudian kita atur sedemikian rupa, itu nanti akan jadi database. Dari data mining ini juga kita bisa lakukan analisis secara statistik. Misalkan kalau kita di program studi ini mungkin regresi atau bikin model ya, atau mungkin deskriptif statistik atau yang lain itu. Jadi data mining ini sebenarnya inti dari bermacam-macam cabang keilmuan ini. Ada machine learning, kemudian ada AI dan banyak lagi yang lainnya. Oke, ini juga membedakan antara data science ya. Data science itu yang tadi itu, yang semuanya itu namanya data science. Data science dengan ekonometrika. Kalau data science dengan ekonometrika itu beda sebenarnya. Data science ini lebih menggunakan machine learning, sementara yang ekonometrika itu lebih banyak statistiknya, begitu. Kalau yang machine learning ini dari segi ini ya, data handling, data input, result, assumptions, distribution dan fitting ini lebih banyak kita mengambil, misalkan kita bikin model regresi atau model logistik misalnya. Dan kalau kita berprinsipnya menggunakan machine learning, maka kita akan cenderung mendapatkan hasilnya itu sesuai dengan apa yang digambarkan oleh model yang kita buat. Jadi asumsinya itu lebih apa ya? Ini the scientist learns from data. Kita lebih banyak belajar ke data. Sementara kalau ekonometrik atau statistik itu kan saintis harus mengasumsikan atau peneliti itu harus mengasumsikan sesuatu dan mencoba untuk membuktikannya. Nah, itu yang ekonometrika. Jadi data science atau machine learning ini lebih membuat kita itu banyak tahu. Nah, kalau yang statistik itu lebih atau ekonometrika itu lebih mengundang kita untuk membuktikan sesuatu. Apakah model itu baik gitu? Apakah data yang diperoleh dari lapang itu sesuai asumsi atau tidak seperti itu. Kalau machine learning itu tidak, karena data yang dari lapang itu kita lihat apa yang bisa kita gambarkan dari data yang kita dapatkan dari lapang atau ekstraksi itu. Oke, sepertinya sudah. Sekarang kita lanjut ke praktek. Tapi sebelum itu saya kasih URL. Ya, silakan di kolom chat itu ada URL, silakan copy paste ke browser masing-masing ya. Jadi di copy paste ke browsernya masing-masing. Oke, sampai nanti tampil seperti ini. Jika tampil seperti ini berarti berhasil. Oke. Kemudian file yang sudah saya share lewat grup WhatsApp kemarin malam itu silakan diekstrak. Kalau berhasil diekstrak nanti ada folder STU seperti ini. Nah, mungkin saya jelaskan dulu karena ini beda. Awalnya saya dengan Pak Rondi inginnya SPP ya, tapi karena data SPP itu ternyata punya hak cipta dan hak ciptanya itu punya orang lain, jadi saya pakai data STU saja. Kalau kita paksakan pakai SPP nanti kita kena anu sama orang lain ya. Jadi kita prakteknya pakai data STU, cuman prinsip ekstraksinya itu sama dengan nanti kalau misalkan teman-teman skripsinya ada yang ekstraksi SPP atau data-data yang lain, itu prinsipnya sama. Hanya beda di nama filenya aja. Jadi di sini saya punya folder namanya STU. Di dalam STU ini ada folder lagi
ada nama folder ya, ada folder 1 sampai 5. Di dalam folder 1 di sini ada file namanya STU701A contoh DBF dan seterusnya. Tapi yang perlu diketahui di sini adalah ekstensinya ya. Ekstensinya itu bukan seperti yang kita ketahui kayak XLSX atau .csv atau apa namanya .dat atau dan seterusnya itu .wta. Tapi di sini ekstensinya adalah .dbf. .dbf ini, file ekstensi .dbf ini bisa dibuka sebenarnya melalui Excel, bisa juga dibuka menggunakan Notepad, atau pakai SPSS sebenarnya bisa. Pakai pokok aplikasi database lah, itu bisa membuka ini. Nah, sekarang tugas kita atau tujuan kita menggabungkan file-file DBF yang ada di masing-masing folder ini. Nah, folder 1, folder 2, sampai folder 5 ini menjadi satu folder utuh menggunakan Python. Nah, itu adalah tugas atau inti dari acara ini. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok nggak kita gabungkan pakai Excel aja? Kan lebih mudah. Ya, kalau jumlahnya hanya 5, itu mungkin kita bisa pakai gabungkan manual menggunakan Excel copy paste seperti itu, atau disusun sampai ke bawah itu, misalkan kita buka Excel kemudian kita kopas, di bawahnya kita tambahin lagi ya bisa juga. Cuman kan ini kalau kita bermain dengan big data itu foldernya nggak cuma 5, mungkin ada 100 atau mungkin 1000, dan di dalam satu folder pun itu juga nggak cuma ini doang, nanti lebih banyak lagi. Nah, itulah mengapa kita menggunakan Python supaya penggabungan atau ekstraksi data itu lebih cepat. Gitu. Oke, ini adalah skrip ya, skrip Python. Kenapa saya bikin di sini? Karena biar nanti bisa langsung dipraktekkan. Karena saya di sini nggak mau jelaskan, tidak akan menjelaskan tentang apa itu pip, apa itu konda, kayak gitu bukan. Jadi kita nanti bisa langsung copy paste, kemudian kita running seperti itu. Jadi nggak mulai dari awal. Kenapa kita harus pakai apa namanya import OS gitu? Saya tidak jelaskan itu. Kalau ini sudah dibuka dan ini sudah diekstrak, silakan buka aplikasi Anaconda yang Anaconda Prom, bukan Anaconda PowerShell tapi Anaconda Prom. Oke. Jika tampil seperti ini, ada yang hitam-hitam seperti ini, itu berarti berhasil. Nah, di perintah pertama di sini itu ada install package simple DBF. Jadi kita harus menginstal simple DBF. Ada dua alternatif di sini. Kita pakai conda install, kita pakai perintah conda install atau pakai pip install. Kita coba yang conda install dulu. Kita copy kemudian paste ke sini. Pastenya itu tinggal, nah ya, tinggal klik kanan, dia akan langsung paste dengan sendirinya. Kemudian klik enter. Oke, agak lama karena tergantung dari kecepatan internetnya ya. Ya, dia akan collecting package metadata, ini maksudnya dari repositorinya. Dia akan download dari repositorinya. Oke, saya balik lagi dulu ke STU ini. Nah, sembari menunggu instalasi, saya bahas STU dulu. Jadi folder STU ini sebenarnya adalah data tentang peternakan, ya, lebih banyak tentang peternakan. Di sini ada 6 folder, 6 file. 1, 2, 3, ya ada 6 file. Jadi masing-masing itu ada 6 file. Dari ke-6 file ini tadi, nanti akan dipilih satu, kemudian akan digabung menjadi satu. Misalkan di sini ada STU file ya, STU701A contoh DBF. Dan di folder juga sama, ada
file STU. Nanti dari dua file yang berlainan folder ini akan digabung menjadi satu dan kemudian akan kita ekspor atau kita ubah ekstensinya menjadi file Excel. Nah, dari file Excel itu kita bisa langsung menggunakan analisis yang lain. Seperti itu. Oke, kalau misalkan ada kembali ke Anaconda ya. Ini kalau Anacondanya bilang seperti ini, ada package not found error, itu berarti package simple DBF-nya ini belum bisa terinstall. Jadi kita pakai yang kedua. Jadi komen yang kedua, pip install simple DBF, kita copy aja. Kemudian paste di kanan aja di sini. Pip install simple DBF. Kita ulangi lagi instalasinya karena pakai komen Conda itu ternyata nggak berhasil. Kita pakai yang komen yang pip install simple DBF. Sepertinya berhasil karena ada tulisan download di sini. Nah ini ada pemberitahuan successfully build simple DBF, itu artinya sudah selesai ya, sudah berhasil keinstall. Sekarang kembali lagi ke folder. Oh ya, ekstraksinya itu agar gampang ya. Ekstrak di folder dokumen aja. Jadi RAR yang ada di WhatsApp itu di-download, kemudian ekstrak di folder dokumen. Supaya nanti perintah di Python-nya itu lebih mudah. Kita kembali ke ini, Anaconda command prompt. Kita ketikkan cd dokumen. CD dokumen ini maksudnya pindah ke direktori dokumen. Kita enter. Nah, dia kalau ada tampil seperti ini, ada berganti. Jadi tadi yang di atas kan administrator doang ya. Sekarang sudah ganti administrator, kemudian slash dokumen. Itu berarti sudah kita pindah ke direktori dokumen. Dari di sini kita ketikkan lagi, kita tambahkan perintah lagi Jupyter notebook. Oh, sudah. Kita masuk lagi ke, karena ini sudah di dokumen ya. Oh ya. Kita tambahkan perintah ini aja, Jupyter notebook. Nah, ditunggu sampai nanti ada browser. Nah, ketika tampil browser seperti ini browsernya terserah ya. Nggak mesti Firefox, pakai Google Chrome juga bisa. Yang penting ketika kita enter tadi itu Jupyter Notebook, kita klik enter, dia harus tampil di sini. Opening Jupyter Notebook. Oke, saya pindah dulu aja yang ini. Jangan nggak bingung. Oke, nah ini adalah tampilan Jupyter Notebook. Kita membuat file Python terbaru ya. Caranya dengan new ini, kemudian Python 3, diklik. Dia akan buka tab baru. Habis itu kita akan rename Jupyter Notebook-nya. Ya, sudah tampil. Ini yang Jupyter Notebook tab baru ya. Jadi file baru Jupyter Notebook bentuknya kayak gini, masih untitled, masih belum dinamai. Kita namai dengan cara file, kemudian rename. Kita beri nama ekstraksi misalnya, ekstraksi data. Ketika aja rename. Nah, ini ln ini maksudnya line ya, atau perintah yang akan kita masukkan ke sini.
Perintahnya dari mana? Dari sini. Ya. Perintah yang pertama yang kita copy paste dari sini, dari tanda pagar ini, dari perintah import package yang diperlukan, kita blok, kemudian kita copy atau salin ya di sini, kemudian paste aja di sini. Nah, setelah kita paste, baru kita run. Kalau ada tanda bintang ini berarti dia masih loading, tapi kalau sudah berubah menjadi angka 1, berarti itu sudah sukses. Kalau nanti ada error atau warning di bawahnya itu ada pemberitahuan nanti. Oke, lanjut ke tentukan lokasi folder ya. Jadi di sini prinsip ekstraksi data ini kita menggunakan Python untuk menggabungkan data. Tapi Python itu kan secara logika itu tidak tahu di mana lokasi filenya. Jadi kita harus perintahkan dulu atau menyimpan direktori tempat dokumen itu berada itu dengan nama app folder ini. Ini kalau yang atas ini punyanya Linux, mungkin teman-teman pakai Linux. Yang bawah ini itu untuk yang Windows. Kita copy yang atas dulu, kemudian paste di sini, di line yang di bawah ya. Kemudian enter. Kemudian kita copy yang ini. App folder ini maksudnya direktori tempat data kita akan diekstrak gitu, atau yang akan kita gabungkan. Itu ada di C user administrator dokumen kemudian STU. Kalau sulit, ini kan beda-beda ya. Kita ambil dari sini aja. Jadi balik lagi ke folder dokumen, kemudian kita klik 2 kali di sini, ada di PC dokumen, klik 2 kali. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy. Nah, kita masuk ke folder STU dulu, kemudian di sini klik 2 kali, terus di copy. Di copy, kemudian pastekan lagi ke sini. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah kita running lagi, jadi direktori kita akan tersimpan dengan nama app folder. Kita lanjut ke komen selanjutnya. Jadi sini ada perintah untuk mengetahui jumlah file tiap folder. Jadi di tiap folder ini kan berisi file ya. Nah, kita akan tampilkan di Python ini, di Jupyter Notebook ini, berapa sih jumlah file yang ada di dalam setiap folder itu. Mungkin kalau 5 ini udah kelihatan, tapi kalau foldernya sampai ribuan, kita kan nggak mungkin buka satu-satu, terus kita catat di dalam folder 1 isinya apa, di folder ke 1000 isinya apa. Nah, kita pakai Python untuk melakukan itu. Ini di copy paste lagi dari tanda pagar ini, ya di yang ini yang saya blok ini, kemudian copy, dipaste lagi ke sini, kemudian di running. Oke, di sini outputnya itu udah kelihatan dalam folder 1 itu ada 6 file, di folder 2 itu, ini maksudnya ya. Jadi maksud outputnya itu interpretasinya. Folder 1 itu isinya ada 6 file, di folder 2 6 file. Jadi dari folder 1 sampai folder 5 itu ternyata di sini tampil masing-masing ada 6 file. Kalau kita nggak percaya kita bisa lihat di sini ada folder 1, di sini ada 6 file ya. Kemudian di folder 2 juga ada 6 file dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke perintah berikutnya. Perintah berikutnya tentang ini, mengetahui nama-nama file yang berada di dalam setiap direktori atau folder. Jadi kalau yang atas ini jumlahnya, kalau yang perintah yang di bawah ini sudah bisa mengidentifikasi nama-nama file yang ada di dalam setiap folder. Kita copy kemudian paste lagi ke sini. Kemudian klik run. Nah, ini hasilnya, outputnya.
itu tampil di sini folder 1, isinya filenya ini file yang pertama, file yang keduanya ini, dan seterusnya. Ini akan sangat berguna sekali jika teman-teman sampai foldernya itu 200 atau berapa ribu gitu. Kita nggak perlu buka satu-satu, jadi tinggal copy paste perintah ini, kemudian kita running, setelah itu nanti kelihatan semua folder atau folder file yang ada di dalam setiap folder. Oke, lanjut yang ke ini perintah selanjutnya itu mengetahui jenis file, jenisnya ya, jenis file dan jumlah jenis file yang berada di dalam setiap folder. Kita copy paste lagi. Kemudian kita running. Oke, ininya jadi maksudnya mengetahui jenis dan jumlah jenis ini, si Python ini atau Jupyter Notebook ini akan mengidentifikasi keseluruhan nama file yang ada di seluruh folder. Jadi contoh kita punya big data ada kayak tadi ya 1000. Nah, di dalam folder 1000 itu sebenarnya jumlah filenya itu ada apa aja sih gitu. Jadi dari ke-6 folder itu ternyata hanya ada dari ke-5 folder itu ternyata hanya 6 file isinya. Jadi keseluruhan 5 folder itu ternyata jenis filenya itu cuma ada 6. Ada 6 file DBF. Di sini juga ada perintah otomatis ya, di sini sudah ada sebanyak 6. Jadi jumlah jenis file yang berada di folder, maaf ini bukan SPP tapi STU, itu berdasarkan nama filenya itu ada 6 file. Oke, lanjut lagi perintah selanjutnya. Ini untuk mengurutkan ya. Jadi kalau misalkan masih belum jelas tadi jumlah filenya atau mungkin teman-teman punya big data yang sangat banyak, kemudian masih bingung dengan tampilan yang seperti ini, yang datar-datar seperti ini, kita bisa kopikan atau salin perintah ini untuk mendaftar nama file itu secara nomor urut. Nah, ini kan lebih baik ya, kalau ini datar begini kita sulit menghitungnya. Kalau kita pakai perintah ini, jadi kita sudah bisa di sebelah kiri dari tulisan ini sudah ada nomornya. Jadi nomor file yang pertama, jenis file yang pertama itu namanya STU blok 47 contoh seperti itu. Nomor 2 apa, nomor 3 dan seterusnya. Lanjut lagi perintah ini mengetahui jumlah kolom dalam ini sudah masuk ke dalam file ya. Misalnya filenya di sini STU blok 6 contoh DBF ya. Di sini harus ada STU blok 8. Nah, ini yang file yang ketiga ini. Misalnya kita ingin tahu berapa sih jumlah kolom yang ada di dalam file DBF itu. Jadi kita bisa gunakan perintah yang ini. Nah, kita copy, kemudian paste lagi ke sini dan run. Nah, ini yang outputnya ya, output dari perintah ini mengetahui jumlah kolom di dalam satu file ini ya, bukan maksudnya bukan banyak file kemudian kolomnya apa aja, bukan. Jadi kita harus menentukan filenya apa dulu. Di sini contohnya STU blok 8 contoh ya, karena di sini juga sudah terdaftar STU blok 8 contoh. Jadi kita ingin lihat berapa kolom sih yang ada di dalam file itu. Outputnya di sini ada kolomnya itu 167. Menurut yang ini ya, 167 entries. Kalau kita scroll itu akan tampil semua kolom yang ada di file STU 8. Nah, ini adalah semua kolom. Ini bukan baris, ini kolom ya. Tentu kalau baris itu kan datanya. Kalau yang ini kolomnya. Oke, lanjut ke perintah. Nah, ini perintah intinya ya. Menyatukan DBF file dengan nama file yang sama. Ingat, ini kalau kita menggabungkan file atau menggabungkan file DBF ya, file utamanya yang file DBF, yang pertama harus diingat atau dipahami itu adalah nama filenya harus sama.
Contoh, kalau kita mau menggabungkan file STU blok 8 misalnya, maka yang akan digabungkan itu hanya STU blok 8 saja. Jadi antar folder itu, selama folder itu berisi file STU blok 8 contoh, maka dia akan digabungkan. Kalau di dalam folder itu nggak ada file STU blok 8 contoh, maka itu nggak akan digabungkan. Kenapa seperti itu? Karena dalam setiap penggabungan itu harus memperhatikan jumlah kolomnya. Kalau kita ingin menggabungkan file dengan kolom yang tidak sama, itu nanti akan ada dalam satu file itu, kalau kita sudah gabungkan itu ada dalam satu kolom yang nggak ada namanya. Nah, maka dari itu yang perlu diperhatikan adalah dalam menggabungkan file itu kolomnya harus sama. Di sini setiap file itu pasti kolomnya sama, begitu. Karena sudah dibuktikan dengan ini ya. Jadi ada 160 berapa tadi? 167 kalau nggak salah. Maka file blok STU blok 8 itu isinya pasti ada 167 kolom. Oke, kita langsung aja kopikan ini. Nah, copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita running. Nah, sudah. Kalau kita lihat info ya, info itu maksudnya gambaran umum dari file yang sudah kita gabungkan. Kita bisa copy yang ini. Nah, kemudian paste lagi ke sini, habis itu di run. Nah, di sini ada kolomnya sama ya, 167 dan ada 25 entries. 25 entries ini jumlah barisnya. Jadi ada 167 kolom, barisnya 25. Jadi ini kebanyakan kolomnya, kebanyakan barisnya. Oke, lanjut lagi. Kalau kita ingin mau preview data atau lihat kira-kira bentuknya itu bentuk yang sudah digabungkan itu seperti apa. Jadi kita tinggal copy paste yang ini, kemudian paste lagi ke sini dan di running. Oke. Nah, ini adalah bentuk atau tampilan awal file yang sudah digabung. Jadi ada provinsi, itu kodenya 11, kemudian ID ruta, mungkin ID rumah tangga ya. Kodenya ini, terus nama mungkin ini peternakan ya, ada sapi potong, ada ayam kampung, ada kambing, dan seterusnya. Yang NaN ini maksudnya kosong. Dia nggak ada isinya, jadi kolomnya kosong. Lanjut. Ini tahap yang terakhir, jadi konversi ke dalam format Excel. Kenapa kok Excel? Karena Excel sangat familiar ya, di kampus kan biasa pakai Excel, jadi kita convert ke Excel. Sebenarnya bisa pakai ke CSV juga bisa, tapi untuk acara ini kita pilih format yang Excel aja. Kita kopikan lagi perintah ini, kemudian paste ke sini lagi, kemudian di running. Nah, ini nggak kelihatan outputnya, tapi akan terlihat di folder dokumen, karena di sini direktorinya itu mengarah ke ini, dokumen blok 8 final Excel ya, format Excel. Jadi kita harus buka folder dokumen. Jadi dokumen, nah ini ya. Jadi ketika sudah gabung dan sudah di-convert, nanti secara otomatis dia akan nge-save atau nge-export ke folder yang sudah diperintahkan. Kita bisa buka ini pakai Excel yang biasa. Nah, ini bentuk yang mungkin sudah familiar ya. Jadi bentuk setelah konversi dari tadi itu, dari DBF ke Excel, bentuk akhirnya adalah seperti ini. Oke, sekian dulu. Saya kembalikan lagi ke moderator.
Baik, terima kasih banyak untuk Mas Wibul. Bagaimana teman-teman tadi sudah dijelaskan dengan rinci bagaimana cara-cara untuk ekstraksi data di Python seperti itu ya. Baik, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman. Saya tidak batasin di sini berapa termin. Saya rasa karena memang forumnya masih di forum kecil ya. Silakan yang masih dibingungkan terkait apa yang apa yang disampaikan oleh Mas Wibul tadi, silakan untuk mengajungkan ini raise hand kayak gitu. Silakan untuk teman-teman untuk sesi tanya jawab saya mulai. Iya, bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman? Mungkin saya tunjuk aja kali ya salah satu peserta supaya biar tidak malu-malu untuk bertanya pada forum kali ini. Mungkin saya tunjuk salah satu. Ini kayaknya ada Mbak Shirley ya. Silakan Mbak Shirley, ada yang ingin tanyakan atau boten? Belum ada kayaknya, Kak, sejauh ini. Oke, selanjutnya dari mohon maaf, tidak ada ya. Dari Yusi, apakah ada yang ditanyakan? Iya, untuk di forum, apakah dari apa yang dipaparkan oleh Mas Sohibul tadi sudah cukup jelas ya? Terutama untuk teman-teman yang mahasiswa kolaborasi riset dan menggunakan data sekunder, apabila ada yang dibingungkan silakan untuk ditanyakan. Macam mana? Ya, mungkin dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan kembali? Kak, saya ingin bertanya. Oh ya, silakan untuk Mbak Devina. Mohon maaf tidak bisa on kamera ya. Perkenalkan saya Devina, ingin bertanya kepada Kak pemateri untuk menggabungkan dua folder yang di dalam folder ini tuh hanya satu file itu apakah bisa? Sedangkan kedua folder ini namanya berbeda, Kak. Seperti itu. Cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Kak Devina. Bagaimana Mas Sohibul? Apakah bisa langsung dijawab? Ya, bisa langsung dijawab. Jadi prinsipnya kalau foldernya namanya beda, tapi nama filenya itu sama, itu masih bisa digabungkan.
Misalkan di folder, contoh ya, folder yang pertama tadi folder 1, kemudian yang kedua tadi folder 2. Tapi di dalam folder 1 dan folder 2 itu nama filenya sama, itu masih bisa digabungkan. Yang tidak bisa digabungkan itu nama filenya itu berbeda. Nah, jadi folder 1 nama filenya A misalkan, yang di folder 2 nama filenya B, itu nggak bisa digabung. Kalau di folder 1A, di folder 2A juga, itu bisa digabung. Oke, terima kasih. Ya, bagaimana untuk Kak Devina? Apakah jawaban yang diberikan oleh Kak Sohibul sudah menjawab apa yang dibingungkan? Boleh tanya lagi, Kak? Boleh, silakan. Kalau file di dalam 2 folder itu berbeda, apakah boleh disamakan atau bagaimana, Kak? Jika ingin digabungkan. Nah, bisa langsung jawab ya. Baik, monggo Mas. Oh ya. Jadi di sini di data contoh ini itu jadi prinsipnya itu kolomnya sebenarnya. Jadi kolom dalam satu file itu yang mau digabungkan dengan folder yang lain, misalnya file di sini namanya A, jumlah kolomnya 10. Di folder 2 filenya juga A, tapi foldernya 12. Nah, itu nggak bisa digabung meskipun namanya sama. Nah, begitu. Jadi prinsip dasarnya itu sebenarnya jumlah kolomnya, bukan nama filenya. Begitu. Di sini kalau contoh yang tadi itu memang kebetulan sama. Jadi untuk file ini misalnya tadi STU8 itu jumlah kolomnya 167, di folder 2 167 juga. Jadi bisa langsung digabung menjadi satu. Kalau misalkan sudah dilihat ternyata jumlah dalam filenya itu beda-beda, misalnya kolom di folder A, di folder 1 itu kolomnya 8, di folder 2 file A kolomnya 12. Nah, itu harus disamakan dulu itu tadi. Tapi jarang yang seperti itu. Mesti jumlah kolomnya itu sama. Jadi nama filenya apa, kolomnya itu mesti segitu sudah. Oke, mungkin gitu jawabannya. Ya, bagaimana untuk Kak Devina? Masih ada yang dibingungkan kembali? Cukup, Kak. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Mas Sohibul. Dari teman-teman, apakah ada yang tanyakan kembali? Mungkin dari Mbak Liliani Tengadi. Iya, mungkin dari Mbak Lili. Terima kasih atas waktunya Kak Moderator. Yang mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on kamera. Yang saya ingin tanyakan untuk aplikasi Python ini apakah bisa kita menganalisis data yang kita dapatkan dari sensus pertanian, deh? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Kak Liliani Tengadi. Bagaimana Mas Sohibul? Apakah bisa langsung dijawab? Ya, saya mencoba menjawab ya. Aplikasi Python ini bisa kalau kita lihat analisis ya, lihat analisisnya dulu apa dulu. Kalau misalkan analisisnya itu menurut saya pribadi ya, analisisnya itu lebih ke statistiknya banyak banget gitu. Jadi lebih banyak statistiknya, itu mending kita analisis pakai R aja. Itu bagi saya. Tapi ada juga di Python itu banyak package-package yang memang sudah disediakan untuk analisis tertentu. Jadi sudah siap mengenai data sensus data sensus pertanian itu bisa. Artinya membaca data atau seperti tadi ekstraksi data itu bisa. Filenya itu nggak cuma DBF, bahkan CSV atau biasa yang kita gunakan Excel itu .xlsx itu bisa digabungkan juga menggunakan cara yang tadi itu. Jadi nggak terbatas pada data-data sensus, khusus data STU, khusus data SPP, nggak mesti seperti itu. Jadi semua data jenis data apapun bisa diekstrak menggunakan Python. Tapi kalau menganalisis, nah lihat analisisnya dulu pakai apa.
Kalau cuma regresi, mungkin pakai Excel sudah beres. Begitu. Oke, sekian. Itu mungkin jawaban dari saya. Baik, terima kasih banyak untuk Mas Sohibul. Bagaimana Kak Lili? Ada yang masih ingin ditanggapi atau dibingungkan? Mungkin sudah cukup. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Liliani Tengadi. Apakah ada pertanyaan tambahan dari forum, dari peserta? Izin bertanya, Mbak. Oh ya, dipersilahkan. Oh ya, izin bertanya. Ini kan terkait Python dan juga beberapa software yang lainnya kan menggunakan codingan seperti itu. Dan untuk codingannya sendiri, setiap software itu kan berbeda-beda. Ada yang harus menggunakan tanda titik, koma, dan beberapa kata kunci lainnya. Sementara kami yang mahasiswa yang menempuh praktikum itu kan cukup susah dalam menghafal beberapa rumusnya. Itu mungkin dari Mas Sohibul, apa ada rekomendasi Mas? Seperti buku misal yang menjadi rujukan kami untuk belajar lebih dalam terkait beberapa software ini. Seperti itu. Terima kasih Mbak. Ya, pertanyaannya cukup menarik ya terkait mungkin dari Mas Denny ini sendiri ingin belajar lebih lanjut terkait codingan, mungkin ini Mas Sohibul. Mungkin dari Mas Sohibul sendiri ada rekomendasi buku ataupun riset-riset yang lain, monggo Mas Sohibul. Oke, terima kasih. Ini terkait tentang codingan. Codingan itu ya karena kita umum ya namanya codingan. Tapi kalau dalam pemrograman namanya sintak gitu. Nah, di dalam setiap pemrograman itu yang penting itu logikanya sebenarnya, bukan sintaknya. Jadi kita mencoba menalar bagaimana cara menggabungkan file itu sebenarnya yang menjadi tugas utama. Masalah sintak itu kita bisa belajar dari yang lain karena bahasa pemrograman itu banyak, dari yang paling sulit misalkan C itu bahasa pemrograman C, kemudian apa yang dulu-dulu itu Fortran kayak seperti itu kan sulit untuk kalau misalkan kita langsung berhadapan dengan coding kan wah kok sulit gitu. Tapi kalau kita pahamkan logikanya dulu itu nanti coding malah mencari perintah itu mudah. Masalah bagaimana atau acuan atau referensi belajar Python di mana yang terbaik, saya rasa di YouTube sudah banyak itu yang tutorial-tutorial. Bahkan saya belajar ekstraksi ini pun juga melalui YouTube, ada juga melalui PDF itu yang di Google Cendekia atau Google Scholar itu sudah cukup banyak di situ. Kemudian, oh ya, yang kemarin Python ini kebetulan saya ikut pelatihannya yang siapa itu, Kominfo yang DQ Lab itu, ada juga. Mungkin bisa dicoba itu DQ Lab, jadi kayak kursus tapi online. Kita ada materi sekilas, kemudian mengerjakan sesuatu, mengerjakan tugas yang berkaitan dengan materi itu, kemudian dinilai. Mungkin itu cara belajar yang cukup baik lah menurut saya. Itu mungkin dari saya. Ya, baik Mas Sohibul. Bagaimana untuk Mas Denny? Jadi silakan untuk dipahamkan logikanya terlebih dahulu. Kalau misalkan kita belajar sintaknya ya tadi ya Mas agak cukup banyak dan dan mungkin kurang bisa diterapkan ketika kita belajarnya dalam waktu yang singkat itu. Bagaimana Mas Denny? Oh ya, cukup Mbak untuk jawabannya. Terima kasih Mbak. Iya. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin disampaikan? Ya, bagaimana teman-teman dari Ardi mungkin MVK? Masih belum, Kak. Oke, masih belum.
Mungkin saya tunggu sekitar 2 menit lagi ya. Silakan untuk dipikirkan terkait pertanyaan apa yang akan disampaikan dan memang apabila tidak ada yang disampaikan lagi, saya anggap untuk materi yang disampaikan oleh Mas Sohibul pada siang hingga jam 2 hari ini telah, dapat diserap oleh teman-teman dengan maksimal, seperti itu ya. Ini tadi, dari Mas Ahmad Yahya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya tadi on mic sebentar ya. Baik, sembari menunggu teman-teman untuk merumuskan pertanyaan, silakan kepada peserta yang ada di forum ini mengisi link presensi yang telah saya berikan. Saya kirimkan di kolom chat. Silakan diisi terlebih dahulu seperti itu. Ya, moderator mungkin itu siapa? Ada Dimas Nur Fahmi sepertinya. Mungkin bisa mau tanya mungkin Dimas Nur Fahmi. Kalau nggak Mas salah sih, Dimas Nur Fahmi. ya kayaknya asisten. Iya, itu. ini ada. Nah, ya. Ya, silakan untuk Mas Nah, Dimas, mungkin ada yang tanyakan. nah. Kan orang-orang terpilih itu sih. Ya. Iya, silakan untuk Mas Dimas yang orang terpilih, silakan itu mungkin ada yang ditanyakan. Ya, halo Mas Dimas. Ya, ini sepertinya Mas Dimas agak terkendala jaringan atau bagaimana ya Mas Sohibul, dipanggil tidak ada di forum sepertinya. Oh, ya, tidak apa-apa. Enggak kan apa Dimas Nur Fahmi kan sudah ini ya apa di asisten mungkin pernah menghadapi data seperti apa itu mungkin lebih inilah apa si apa Dimas Nur Fahmi. Oke. Mungkin ini Mas, karena sudah dari forum tidak ada yang ditanyakan kembali dan juga sudah melaksanakan presensi, agenda selanjutnya, yakni adanya penutupan. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Sohibul yang kembali, memberikan materi pada siang hari ini terkait ekstraksi data di aplikasi Witon, seperti itu ya. Dan juga untuk mengakhiri acara pelatihan pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan dan juga agamanya masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Ya, sebelum saya tutup, mungkin untuk teman-teman bisa menghidupkan kameranya sebentar karena kita akan ada sesi dokumentasi. Untuk teman-teman bisa menghidupkan kameranya di kisaran waktu 1 menit saja, dokumentasi sebentar. Ya, untuk sesi dokumentasi akan saya mulai. Bentar ya, harap bersabar. Ya, dalam 3, 2, 1. Slide yang kedua. 3, 2, 1. Ya, terima kasih banyak kepada
dan juga Mas Sohibul, saya ucapkan kembali banyak-banyak terima kasih karena telah mengikuti pelatihan pada awal hingga akhir di kegiatan pelatihan software yang diadakan oleh Agribisnis pada tahun 2021 kali ini. Kita berjumpa kembali di acara pelatihan yang lebih lanjut dengan software yang berbeda dan tapi pematerinya akan tetap sama, yakni Mas Sohibul, nih Mas. Ya, Seperti itu. Nanti agak menarik, ada QGIS, nanti kita bikin peta. Jadi nggak monoton yang tadi perintah-perintah itu enggak. Habis ini kita belajar menggambar. Iya. Ya, Iya Mas. Jadi oke. Agak terutama menyenangkan. untuk teman-teman yang mungkin iya, oke Mas. Mungkin itu saya sampaikan banyak-banyak terima kasih kembali. Mungkin sebelum Mohon ditutup maaf. ya, sedikit Oh, Pak Joni, monggo ya, Bapak. masukan aja ya. Mungkin sebelum ditutup supaya pelatihan ini menjadi sedikit menarik ya, Mas Sohibul. Mungkin adik-adik bisa dikasih soal ya, nanti waktu pada saat pertemuan yang akan datang nanti kita bisa diskusikan diberikan soal gimana untuk menilai ya. Jadi harusnya ada pretest sama post-test gitu loh. Jadi supaya mereka bisa kita bisa mengukur apakah pelatihan ini berhasil atau tidak, karena pelatihan ini kan ada beberapa pelatihan ya. Jadi paling tidak kalau tidak ada tugasnya kan sayang gitu. Ya. Bisa nggak itu diberikan seperti itu? Atau soal atau bagaimana diberikan pekerjaan rumah kepada adik-adik untuk dikerjakan gitu. Jadi kita juga melihat respon adik-adik itu sampai sejauh mana, karena online ini kan susahnya kan kita nggak bisa lihat orangnya ya, apakah dia mengikuti atau tidak kan kita tidak bisa melihat orangnya. Kalau mereka punya komitmen mestinya ada pretest sama post-test, tapi kalau pretest sama post-test mungkin agak lama ya, mungkin dikasih PR aja. PR-nya nanti bisa dikirim lewat email atau bagaimana ke panitia, kemudian nanti dikerjakan, disubmit ke panitia lagi, dikembalikan ke Mas Sohibul atau bagaimana, sehingga dengan begitu bisa kita mengukur keberhasilan dari program ini. Karena saya selalu diwanti-wanti Pak Dekan ya, apa ukuran dari keberhasilan program. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Saya sampaikan kepada Pak Joni yang telah memberikan masukan terkait kegiatan pelatihan pada kegiatan pelatihan software yang diadakan pada tahun 2021 kali ini. Ya mungkin nanti untuk kelanjutannya Mas Sohibul bisa didiskusikan lagi dengan panitia. Barangkali Mas Sohibul sedang mengalami kendala dan sebagainya. Seperti itu ya Mas Sohibul. Oleh karena itu, karena kita sudah ada di penghujung acara, saya tutup kegiatan pelatihan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih moderator. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih moderator. Terima kasih.